Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 7 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami dengan rasa hormat yang sungguh-sungguh menghadap kepadamu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White pada hari ini 7 Desember 2022 dengan judul Dia Duduk di Atas Bulatan Bumi. Ayat tema terdapat dalam Yesaya 40 ayat 22 yang berkata, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ia yang memerintah di dalam surga adalah pribadi yang dapat melihat akhir dari awalnya, yang di hadapannya terpampang rahasia-rahasia masa silam dan yang akan datang, dan yang jauh di balik segala laknat, kegelapan dan kehancuran yang telah diakibatkan oleh dosa, dapat melihat wujud daripada maksud-maksudnya yang penuh kasih dan berkat itu. Meskipun awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Dan akan hal ini segenap penduduk alam semesta, baik yang setia ataupun yang tidak setia, satu waktu akan mengerti. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Terdapat dalam Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 34. Allah adalah Bapa kita yang mengasihi dan memelihara kita sebagai anak-anak-Nya. Dia juga adalah Raja Agung dari alam semesta. Kepentingan-kepentingan kerajaannya adalah juga kepentingan-kepentingan kita, dan kita harus bekerja untuk membangunnya. Diambil dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 123. Menguduskan nama Tuhan memerlukan kata-kata yang diucapkan dengan rasa hormat, yang dengannya kita menyatakan Yang Maha Tinggi. Namanya kudus dan dahsyat. Dalam sikap apapun, sekali-kali kita tidak boleh menganggap enteng gelar atau nama panggilan Tuhan. Dalam doa kita memasuki kamar audiensi Yang Maha Tinggi, dan kita harus datang ke hadapannya dengan perasaan hormat. Malaikat-malaikat menutupi wajah mereka di hadapannya. Kerubim dan serafim yang bercahaya dan suci mendekati tahtanya dengan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Berapa banyak lagi kita, makhluk yang terbatas dan berdosa, harus datang dengan sikap hormat di hadapan Tuhan Pencipta kita. Khotbah di atas Bukit, halaman 121. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah Dia yang duduk di atas bulatan bumi? Ayat inti renungan hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 22. Mari kita baca ayat 25 yang berkata, Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Dia yang duduk di atas bulatan bumi ini adalah satu oknum. Sebab oknum tersebut berkata, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Siapakah aku ini?
Sang Aku ini disebut Yang Maha Kudus. Siapakah Yang Maha Kudus ini? Yesaya yang sama menjawab dalam Yesaya 43 ayat 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Yang Maha Kudus itu adalah Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Jadi, Dia yang duduk di atas bulatan bumi adalah Allah Bapa. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 367 paragraf 2. Allah adalah Bapa kita yang mengasihi dan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Dia juga adalah Raja Agung dari alam semesta. Allah Bapalah yang duduk di atas bulatan bumi, dan Allah Bapalah yang mengasihi kita dan memelihara kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace halaman 94 paragraf 2. Dalam sikap apapun, sekali-kali kita tidak boleh menganggap enteng gelar atau nama panggilan Tuhan. Tapi di zaman sekarang ini banyak sekali umat Tuhan yang sudah menggunakan dan menyebutkan nama Tuhan dengan mudahnya, merasa bahwa dengan menyebut nama Tuhan mereka dibenarkan. Renungan hari ini berkata, menguduskan nama Tuhan memerlukan kata-kata yang diucapkan dengan rasa hormat, sebab nama Allah itu kudus dan dahsyat. Tapi zaman sekarang nama Allah sudah menjadi biasa. Perhatikan apa yang Allah buat kepada Musa saat Musa meminta Allah menyatakan kemuliaannya. Keluaran 34 ayat 5-8 berkata, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Pada waktu Tuhan dalam huruf besar menyerukan namanya kepada Musa, hanya 2 kali dia sebutkan namanya. Selanjutnya yang dia nyatakan adalah karakternya, sebab nama itu adalah karakter. Dalam hal ini Allah Bapa lebih menekankan akan makna namanya dibandingkan cara penyebutan namanya. Malaikat-malaikat saja menutup wajah mereka saat berada di hadapan Bapa. Mereka mendekati tahta Allah Bapa dengan rasa hormat. Bagaimana dengan kita? Perhatikan yang Roh Nubuat nasihatkan dalam God's Amazing Grace halaman 94 paragraf 3 yang berkata, kita mungkin seperti orang-orang Yahudi pada zaman Kristus, menyatakan penghormatan lahiriah yang terbesar kepada Allah, namun tetap mencemarkan namanya secara terus-menerus. Nama Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Keluaran 34 ayat 5-7. Tentang gereja Kristus ada tertulis, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Yeremia 33 ayat 16. Nama ini diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Nama Tuhan itu adalah karakternya. Inilah yang utama dan inilah yang Yesus nyatakan waktu Yesus hidup di dunia ini. Tidak ada gunanya kita menyebutkan nama Tuhan seperti Yahweh, Jehovah, Adonai, dan seterusnya, tetapi dunia tidak mengenal karakternya. Tetapi saat kita menyatakan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, dan namanya adalah penyayang dan pengasih, namanya adalah panjang sabar, namanya adalah berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, namanya adalah mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, maka dunia akan lebih mengenal dengan benar Allah yang kita sembah. Dan inilah yang Yesus nyatakan di dunia ini. Yesus menyatakan karakter Bapanya.
Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua bahwa Dia yang duduk di atas bulatan bumi adalah Allah Bapa, dan Dialah yang mengasihi serta memelihara kita. Karenanya, rasa hormat yang sungguh-sungguh kita berikan kepadanya. Kita tidak menganggap enteng namanya atau mencemarkan namanya, namun menyatakan kepada dunia karakternya, baik dalam perkataan dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami tentang Allah Bapa, bahwa Dialah yang duduk di atas bulatan bumi, Dialah yang mengasihi kami dan memelihara kami, yaitu dengan mengaruniakan anak-Nya yang tunggal bagi kami. Dan kepada Allah Bapa inilah kami harus menunjukkan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Tidak menganggap enteng akan panggilan atau namanya, bahkan mencemarkan namanya. Tetapi biarlah kami sebagaimana Kristus menyatakan kepada dunia dalam perkataan dan kehidupan kami karakter Bapa, sehingga dunia mengenal karakternya dan mengasihi Dia, kembali dan bertobat menjadi anak-anak Allah. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati ini, maka kami diubahkan menjadi umat-umat Tuhan yang tidak hanya takut akan Tuhan, tetapi memberikan rasa hormat yang sungguh-sungguh kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.